Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RF Project Channel. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang pengembangan ide dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pengembangan ide itu kemarin terdiri dari berapa subbab? Ayo, di video kemarin ada ya, yaitu 3 subbab. Yang pertama tentang konsep ide dalam simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, algoritma. Yang ketiga, petaminda atau mind map. Kita udah bahas nih yang kemarin, konsep ide itu seperti apa, terus algoritma itu juga seperti apa. Nah, yang belum adalah petaminda. Nah, ini akan saya bahas petaminda. Nah, apa sih yang sebenarnya membedakan antara algoritma sama petaminda? Apa yuk? Jadi, gini ya, sebenarnya hampir sama. Algoritma itu menggunakan bagan alur kemarin kan, bagan alur atau bentuk-bentuk dari bangun ruang. Petaminda juga bisa, juga bukan juga bisa sih. Jadi petaminda juga menggunakan bangun-bangun ruang, tapi mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Kalau algoritma itu fungsinya kan sendiri-sendiri, bentuknya seperti ini fungsinya apa, bentuknya seperti ini seperti apa. Nah, kalau petaminda itu hanya sebagai pengingat. Jadi bentuk ini tuh akan menyalurkan seperti apa, tidak memiliki fungsi. Misalkan lingkaran fungsinya untuk petaminda apa, tidak ada. Jadi hanya untuk apa, pengingat ya. Jadi bisa saya katakan gini, algoritma itu cenderung yang bersifat itu teknis dan menjelaskan alur kerja. Nah, kalau untuk masyarakat umum biasanya menggunakan apa? Menggunakan petaminda ini untuk apa? Untuk menerjemahkan ide-ide yang terlontar dalam pikirannya gitu. Jadi hanya untuk memunculkan ide yang akan ditulis hingga membentuk suatu konsep. Jadi gitu. Itu yang kita sebut dengan petaminda. Nah, secara garis besarnya itu gini. Petaminda atau peta pikiran itu, mind mapping itu adalah seperti apa ya? Metode pembelajaran sebenarnya yang dikembangkan oleh Tony Buzan, kepala Brain Foundation. Nah, jadi seperti apa sih mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Ingat ya, jadi petaminda itu apa? Mencatat, metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat informasi. Ada pun langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Yang pertama itu gini, kita tulis gagasan utamanya di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah kertas dan lingkupkan dengan suatu bangun seperti lingkaran, persegi atau bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, tambahkan suatu cabang, sebuah cabang ya, yang keluar dari pusatnya. Nah, untuk setiap poin dan gagasan utama, jadi ada lagi kayak cabang-cabangnya dari satu cabang ke cabang-cabang yang lain. Yang ketiga, tuliskan kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang dikembangkannya secara detail. Jadi ada cabang-cabang yang lain dan harus detail untuk pengingatnya ya. Yang keempat, tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. Simbolnya seperti apa? Terserah ya simbolnya. Kita akan membuat contohnya gini. Contoh mengadakan kegiatan sosial. Gagasan utamanya apa? Kegiatan sosial. Kita tulis di tengah-tengahnya, yaitu kegiatan sosial. Terus kita berpikir nih, kegiatan sosial. Kalau kegiatan sosial apa sih yang akan dilakukan? Banyak hal kan? Seperti apa saja gitu ya. Berarti apa yang dilakukan? Kita nulisnya apa berarti? Aktivitas. Aktivitas yang akan dilakukan. Kita memikirkan lagi nih, kalau beraktivitas kita juga butuh apa? Butuh biaya. Nah, kita kan butuh biaya nih. Berarti kita tulis apa di sini? Donatur. Setelah kita melakukan aktivitas, melakukan donatur, atau kita mendapatkan donatur, donatur itu buat apa? Aktivitasnya seperti apa dulu ya? Kalau aktivitas berarti butuh seperti kegiatan sosial itu butuh seperti apa saja ya? Ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya. Berarti kita tuliskan alat dan bahan. Kemudian apa lagi? Kegiatan sosial. Tujuannya kita kemana untuk kegiatan sosial? Berarti bisa ke kampung manapun atau tempat manapun gitu. Berarti di sini kita tuliskan adalah sasaran atau tujuannya kita kemana.
budaya kita tulis. Jadi seperti ini peta konsepnya. Kegiatan sosial, berarti kita harus detailkan lagi aktivitasnya itu apa saja, donaturnya itu gimana, alat-alatnya apa saja, sasarannya apa saja, harus lebih detail lagi. Aktivitasnya tuh kalau kegiatan sosial, berarti aktivitasnya bisa kita tuliskan apa? Kerja bakti. Kerja baktinya kemana? Membersihkan selokan, membersihkan masjid, ataupun yang lain-lain. Ini kerja bakti. Kita tulis di sini aktivitasnya kerja bakti membersihkan masjid. Apakah kita tulis satu, tulis dua, tulis tiga, nggak apa-apa ya, tergantung kegiatannya. Kita di sini mau tulis apa? Kerja bakti, dua lagi, satu lagi, apa lagi? Kalau kegiatan sosial kita bisa bagi-bagi sembako. Dua saja ya. Untuk kali ini mengadakan kegiatan sosial dua aktivitas. Yang pertama kerja bakti membersihkan masjid, yang kedua bagi-bagi sembako. Nah, kalau membersihkan masjid pasti butuh alat-alat, bagi-bagi sembako juga kita butuh bahan-bahan, donaturnya kita akan minta dana dari siapa. Dananya berarti dari, misalkan yang pertama kalau untuk sekolah kita minta ke sekolah, bisa juga meminta dari perorangan atau sumbangan pribadi. Yang ketiga bisa dari suatu organisasi, kita minta dari kas organisasi. Ada lagi nggak? Ada lah ya, terserah kalian mau donaturnya dari siapapun, kalian tulis jadi 4 bagian atau berapa. Ini kan 3, saya tuliskan 3 saja. Sekolah sumbangan pribadi. Boleh nggak kalau lebih dari 3? Boleh. Konsep boleh kalau lebih dari berapa. Lanjut ya. Lanjut ke alat dan bahan. Kalau untuk kerja bakti berarti kita akan membutuhkan alat-alat seperti apa? Seperti sapu, ember, apalagi alat pen ya. Kerja bakti membutuhkan ketiga ini. Kalau untuk bagi-bagi sembako kita akan membutuhkan bahan apa? Bahannya yaitu sembako. Yang terakhir sasarannya kita kemana? Kalian sudah saya bilang bisa ke tempat-tempat yang lain, atau kita tulisin aja kampung A sama kampung B. Seperti ini contoh dari peta minda. Ada kegiatan sosial, ada aktivitas, ada donatur, ada sasaran, alat dan bahan. Aktivitasnya ada 2, kerja bakti membersihkan masjid, aktivitas bagi-bagi sembako. Donaturnya kepala sekolah, sumbangan pribadi, kas organisasi. Alat dan bahannya apa? Sapu, ember, alat pel, sembako. Sasarannya kampung A dan kampung B. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa mengingatnya mudah dan akan bisa kita kerjakan langsung. Nah, seperti ini contoh dari peta minda. Sampai di sini dulu ya untuk bab 1 ini. Saya akan menerangkan lagi untuk bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.